Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ruang kolaborasi modul 2.3. Tri Susilawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Brambang, Karangawen, Demak. Coaching Alur Tirta. Kami berada pada kelompok 4 dengan Coach Tri Susilawati, Coachi Apriyanti Dwi Harini. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Bu. Kita hari ini akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta sebagai memenuhi tugas pada ruang kolaborasi modul 3.2.3 dengan saya sebagai coach yaitu Tri Susilawati dan sebagai coach adalah Ibu Apriyanti Dwi Harini. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabar hari ini Bu April? Sepertinya Bu April kok lemes banget. Kenapa nih? Nggak semangat? Nggak seperti biasanya? Biasanya kan Bu April ceria, semangat, dan energi banget gitu di antara teman-teman yang lain. Iya nih Bu. Tadi pagi aku shock sekali Bu. Pokoknya shock banget deh. Sampai-sampai saya itu keluar keringat dingin Bu. Ih, kenapa? Cerita-cerita dong. Masalahnya apa nih? Saya siap dengerin curhatan Ibu loh. Beneran nih Bu. Siap ya? Nah, oke deh Bu. Nah, sebelum cerita, saya mau mastiin tujuan dari pembicaraan kita ini gimana? Tujuannya dari pembicaraan kita nanti saya bisa merasa lega, tenang, terus saya bisa mendapatkan solusi apa yang menjadi permasalahan saya. Terima kasih ya Bu April atas kepercayaannya. Nanti kegiatan ini saya rekam ya. Iya Bu, boleh. Oke, sekarang Bu April mulai cerita sama saya. Tadi yang membuat Bu April shock, kemudian sampai keluar keringat dingin, apa sih penyebabnya? Penyebabnya gini Bu, tadi pagi kan kepala sekolah itu keliling di setiap kelas-kelas. Terus pada waktu kepala sekolah tiba di kelas saya, tiba-tiba beliau melihat pembelajaran saya. Karena apa? Pembelajaran saya itu kan katanya kok tidak memakai teks modul gitu loh Bu, nggak pakai. Nah, terus waktu setelah istirahat, saya ditegur oleh kepala sekolah. Dia menggunakan paket. Nah,
saat ditegur itu di hadapan guru-guru. Jadi kan saya malu, Bu. Itu ceritanya, Bu. Oh gitu ceritanya. Terus tanggapan dari teman yang lain gimana, Bu? Guru-guru yang lain itu loh, gimana? Kalau guru-guru lain tadi ada yang bilang gini, Bu. Ibu Apri, kenapa sih? Kita kan sudah beli paket, buku paket. Nah, kenapa Ibu tidak memanfaatkan buku teks dalam pembelajaran Ibu? Katanya gitu, Bu. Terus kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka berpendapat demikian? Memangnya pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan tadi pagi? Sebenarnya sih tadi pagi saya itu melakukan pembelajaran diferensiasi proses, Bu, di mana ada 3 kelompok di kelas saya. Maksudnya saya membuat 3 kelompok. Yang kelompok pertama saya belajar kinestetik. Kalau pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Nah, makanya tadi saya kelompokkan menjadi 3 tadi. Yang kelompok pertama tadi kelompok dengan gaya bahasa kinestetik, gaya pembelajaran itu loh, Bu, Gaya belajar. Gaya belajar kinestetik. Itu dengan bermain peran yaitu pada materi rantai makanan. Terus untuk kelompok yang kedua yaitu gaya belajar visual, yaitu dengan menonton video melalui laptop. Terus untuk kelompok ketiga, saya menggunakan gaya belajar yaitu auditori, yaitu dengan mereka mendengar suara dan penjelasan saya makanan di handphone. Gitu. Sangat disayangkan ya, Bu ya. Padahal pembelajaran diferensiasi yang Ibu April lakukan tadi bagus loh. Terus kalau seperti ini, Ibu mau melakukan apa? Yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan melakukan umpan balik terhadap murid-murid saya. Untuk yang kedua, yaitu saya melakukan pengimbasan pembelajaran yang saya lakukan dengan teman-teman sejawat saya. Dan saya akan membuktikan kepada yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai minat murid. Gitu, Bu. Gitu. Berarti Ibu mau mencari data konkret dulu ya, buktikan bukti-bukti keunggulan dari pembelajaran diferensiasi tadi. Kira-kira ada dampaknya yang Ibu lakukan enggak tadi? Insya Allah, Bu, akan saya lakukan. Terus paling tidak agar kepala sekolah itu yakin dan percaya bahwa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan kurikulum baru. Itu loh, Bu, kurikulum Merdeka. Dan tidak hanya kepala sekolah, Bu. Saya juga ingin membuktikan kepada guru-guru yang lain. Gitu, Bu. Oh, oke. Langkah yang bagus, Bu April. Pasti saya dukung. Saya juga akan menerapkan pembelajaran
diferensiasi yang Ibu utarakan tadi. Kayaknya menarik loh. Akan saya terapkan deh di kelas saya. Benar ya, Bu? Tetap dukung saya ya. Tentu, saya juga siap sih jika Ibu undang ke pengimbasan Bu April. Tolong aku dihubungi ya Bu ya, pada saat pengimbasan di sekolah nanti ya. Oke Bu, siap. Nanti saya akan menghubungi Ibu dalam melaksanakan pengimbasan. Kan Ibu sudah tahu nih langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Terus kira-kira kapan nih Ibu mulai melakukannya tentunya? Untuk melakukannya, untuk minggu ini saya kan harus butuh persiapan untuk melakukan pengimbasan. Kan itu butuh banyak persiapan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya harus melakukan video, Bu. Video tentang pembelajaran diferensiasi tadi pagi. Itu harus saya edit, harus saya persiapkan lebih matang. Nanti pada waktu pengimbasan, pada saat pengimbasan. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru yang lain dapat menyaksikan video pembelajaran saya dan mereka mudah-mudahan akan yakin dengan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Gitu. Dan saya kan juga harus mempersiapkan jadwal yang tepat untuk melakukan pengimbasan. Biar semuanya ikut serta gitu loh Bu, nggak ada yang ada halangan gitu loh Bu. Ya, gitu Ibu Tri. Sip. Nah, keren. Semoga yang Ibu April rencanakan tadi segera dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya juga lancar ya Bu ya. Ya, dukung saya ya Bu. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan curhatan masalah saya. Pokoknya terima kasih banget loh Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu April. Sebagai teman kita harus saling membantu. Ya, kayak saya kira cukup ya Bu April ya. Saya juga mau ada kegiatan lagi nih. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Putri. Sampai jumpa. Ya, dadah. Praktek yang kedua, coaching alur tirta. Sebagai coach, Ibu Aprianti Dwi Harini, dan sebagai coachee, saya sendiri Tri Susilowati. Bismillah. Saya menang ya Bu. Aku tak anu saya. Tak persiapan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu April. Ya, di sini saya akan melakukan coaching, yaitu saya sebagai coach yaitu Aprianti Dwi Harini, yang sebagai coachnya adalah Ibu Tri Susilowati. Ya, yuk kita mulai ya Bu. Yeah. Assalamualaikum Bu April. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang
permasalahan yang saya hadapi, Bu April. Waalaikumsalam Putri. Oh, tentu saja boleh Putri. Dengan senang hati, kebetulan hari ini saya tidak ada pekerjaan. Dan pekerjaan itu sudah selesai, Bu. Ibu kok kelihatannya serius banget. Ada Iya, Bu. Belakangan ini saya resah sekali dan ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah, Ibu. Semoga saya bisa membantu pada pertemuan ini. Sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dan permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Baiklah, Bu. Ceritakan apa yang menjadi keresahan Ibu dan permasalahan Ibu kali ini. Begini, Bu. Kemarin saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan saya selama ini. Kedisiplinan yang bagaimana yang Ibu maksud? Ibu Tri ditegur oleh kepala sekolah. Coba Ibu Tri ceritakan kejadiannya. Kemarin saya dipanggil di ruang kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Bu. Padahal setiap kali terlambat, saya selalu meminta izin pada beliau. Lalu, menurut Ibu Tri, apa yang membuat Ibu sering datang terlambat ke sekolah? Memang, Bu, saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu. Anak saya sekarang kan sudah masuk TK, sehingga saya harus menyiapkan segala keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu. Karena suami saya kerja di luar kota, Bu April. Jadi, saya yang bertugas mengantarkan anak ke sekolah. Oh, begitu masalahnya ya, Putri. Terus, menurut Putri, disiplinan seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah Ibu sampai Ibu sampaikan atau tidak? Oh, ya saya sadar kalau saya melanggar kedisiplinan, Bu, karena sering terlambat walaupun sudah izin. Oh, betul sekali, Putri. Lambat sekali, 2 kali, mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memaklumi. Akan tetapi, kalau sudah setiap hari, ya pasti Putri akan ditegur oleh beliau. Apalagi kita kan sebagai pendidik ya, Bu. Atau sebagai guru, seharusnya kita harus menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Lalu, apa yang menjadi keresahan Putri saat ini? Betul, Bu. Saya memang merasa kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah saya merasa tidak enak pada kepala sekolah karena saya sedikit kurang menerima
ketika ditegur oleh beliau. Karena saya punya alasan kenapa saya kayak seperti tadi, Bu. Berarti karena Putri merasa kurang disiplin akibat sering datang terlambat ke sekolah, jadi ibu punya alasan dibalik keterlambatan tersebut. Sikap ibu seperti itu. Saya sadar kalau yang saya lakukan salah, Bu April. Saya seharusnya menerima, tetapi kemarin saya terbawa emosi, sehingga saya bingung dengan apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, kira-kira bukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan ibu. Rencananya saya akan meminta maaf kepada beliau atas kesalahan saya dan agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau. Lalu bagaimana ibu akan memperbaiki Justru itu, Bu. Saya juga bingung bagaimana saya bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya. Menurut Ibu Tri, apa sih kekuatan Ibu Tri yang miliki untuk mengatasi kedua masalah yang Ibu rasakan tadi? Ya, kekuatan saya, mungkin saya terbiasa bangun pagi, Bu. Dan saya juga memiliki kakak yang anaknya itu kebetulan bersekolah di TK yang sama dengan anak saya. Mungkin saya bisa menitipkan anak saya pada kakak saya ya, Bu. Oh, ya, itu adalah ide yang sangat bagus, Putri. Solusi yang akan dilakukan Putri, sangat bagus sekali. Putri sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Terus, tadi kan Putri menitipkan anaknya kepada kakaknya. Nah, bentuk untuk kakak Putri kasih apresiasi seperti apa? Mungkin saya akan memberikan suatu barang semampu saya sih, Bu. Yang penting kan dari hati nurani dan tidak menyinggung perasaan kakak saya juga, Bu. Oh gitu. Putri. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah, Bu April. Tambah malu aku. Ya, syukurlah kalau Ibu Tri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah kapan komitmen Putri yang Ibu lakukan? Komitmen apa? Kapan komitmen itu akan Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Kapan ya komitmennya? Oke, untuk mengenai hubungan dengan kepala sekolah, mungkin saya akan
mengutarakan permohonan maaf saya besok ya Bu ya. Dan masalah kedisiplinan ke depannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu, saya akan bicara dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kepadanya saat ke sekolah. Itu ide bagus sekali Putri. Bagus, semoga Ibu Tri dapat segera permasalahannya dapat terselesaikan dan Ibu Tri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah. Bagus sekali Bu. Amin. Terima kasih ya Bu April untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Pokoknya sekarang saya merasa lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya Bu, bagi murid kita terutama. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Putri. Terima kasih juga atas kepercayaan Putri terhadap saya. Saya bisa mendengarkan curhatan hati Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih ya Bu. Sami-sami. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum ya Putri. Waalaikumsalam Bu April. Yuk kita lanjutkan tugas kita. Thank you. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.